dari Don Ditan dengan satu narasumber yang saya tidak ketahui namanya siapa. Tapi sebelum kita sampai kepada jawaban apakah iblis berjasa pada penyaliban Yesus, kita akan menjawab suatu dusta yang telah diciptakan oleh mereka pada video ini. Ajaran gereja yang bilang kalau Yesus mati di atas kayu salib untuk nebus dosa dunia kan Paulus. Dari Paulus kan. Maka saat ini untuk Nah, mereka mengatakan bahwa Yesus datang untuk menebus dosa dunia. Itu adalah ajaran dari Paulus. Ini adalah kebohongan yang sengaja dibuat untuk membuat mereka seolah-olah benar, dan entah motivasi apa, kita tidak mengerti hal itu. Tapi apakah memang benar bahwa penebusan manusia dari dosa itu adalah karangan Paulus? Tentu saja tidak. Ya, kalau kita melihat bagaimana nubuatan Nabi Yesaya 750 tahun sebelum Yesus lahir, ia menubuatkan bahwa hamba Tuhan yang disebut Mesias itu akan datang menderita, dan oleh karena bilur-bilurnya kita akan disembuhkan. Kita boleh baca dalam Yesaya 53 ayatnya yang kelima. Dikatakan di sini Yesaya 53 ayat 5. Akan tetapi Mesias itu dia ditikam karena pemberontakan kita, dia diremukkan karena kejahatan kita, hajaran yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita ditimpakan kepadanya, dan karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Jadi dia Mesias yang akan datang ini akan ditikam. Itu bukan oleh karena kesalahannya, tapi oleh karena pemberontakannya. Dia, Mesias ini akan diremukkan, bukan oleh karena kejahatannya, tetapi oleh karena kejahatan kita. Dan dia ditikam dan diremukkan, tujuannya untuk apa? Agar kita disembuhkan. Dari apa? Tentunya dari dosa-dosa kita. Jadi penebusan yang dilakukan oleh Mesias yang menderita, yaitu Yesus Kristus itu, adalah untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Penyaliban yang dilakukan terhadap Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan agar kita disembuhkan dari dosa, itu bukan idenya Paulus, tetapi bahkan itu lebih jauh adalah nubuatan Nabi Yesaya terhadap Mesias yang akan datang, yang disebut sebagai hamba Tuhan yang menderita 750 tahun sebelum Yesus tersalib. Nah, tapi lebih jauh juga, Yesus Kristus sendiri juga berbicara tentang dirinya. Dalam Yohanes 10 ayatnya yang ke-17, Tuhan Yesus berkata demikian, bahwa Bapa mengasihi aku karena aku memberikan nyawaku agar aku mengambilnya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya dari aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah perintah yang kau terima dari